Tantangan hari ini dilarang senyum. Ah, gampang ini mah. Ma, aku jalan dulu. Kamu kenapa jutek gitu mukanya? Gak apa-apa, mah. Hai Ren, aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Iya, makasih. Kamu nggak seneng ya? Ya udah deh, buang aja makanannya. Bukan gitu, aku seneng kok. Tapi ekspresimu begitu. Oke, seharian gak boleh senyum, jangan sampai lupa. Ren, selamat ya, kamu juara 1 turnamen kemarin. Iya Ren, kamu hebat banget sih. Iya. Ren, kita ada buat salah kah ke kamu? Enggak kok. Tapi kok kamu kayak marah gitu? Aduh, susah juga ternyata. Aku gak mau ikutin perintah bodoh ini. Kalau kamu melanggar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Aduh, jangan deh. Ren, hari ini panas banget ya, tapi tiba-tiba jadi adem, ternyata ada kamu. Bisa aja kamu. Pilih rumah atau boneka? Rumah aja deh. Aku salah tekan. Yah, malah dapet boneka culun ini. Enak aja, kamu yang culun. Loh, suara siapa itu? Ren, aku kangen banget mau liburan bareng nggak naik kapal? Jangan, dia iri sama kamu dan ingin mendorong kamu di tengah laut. Gak dulu deh, aku ada acara keluarga. Loh, ternyata boneka ini bisa ngomong. Asik juga. Halo Ren. Selo, Ren, aku boleh pinjam uang 30 juta nggak untuk biaya rumah sakit adikku? Minggu depan aku ganti kok. Jangan dikasih, dia bohong. Uang itu untuk membeli narkoba. sorry, gak bisa. Sayang, papa mama mau pergi keluar kota selama 3 hari. Kamu jaga diri di rumah baik-baik ya. Iya, Pa. Ren, jangan, gawat, kamu dalam bahaya. Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Tita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya. Silahkan cek rekeningmu. Hah? 8 triliun? Ini beneran? Aku akan kasih 10 triliun lagi kalau kamu kasih tahu di mana alamat bosmu. Dia tinggal di Elang Laut 10. Halo Budi, laporkan alamat Elang Laut 10 ke kantor polisi. Siap, bos. Hei, Anda tertangkap. Ren, Loh, Papa? Jadi Papa bosnya? kamu ngapain di sini, Ren? Gawat, jangan sampai Papa ketangkep. Pa, bentar lagi polisi bakal kesini. Papa harus buru-buru pergi. Nah, kamu harus menutup kasus ini. Kalau sampai papa tertangkap, semua saldomu akan hangus. Oke, Pa. Halo Budi, sogok semua saksi dan orang yang terlibat. Lalu hilangkan semua bukti. Oke, bos. Bocah, gimana kelanjutannya? Kita harus menutup kasus ini. Bocah gila, kamu disogok ya? Halo, kutukan aku hari ini? Tang-tang. No. Ren, gimana rasa masakan Mama? Enak gak? Spesial loh. No. Jadi nggak enak ya? Ya udah jangan dimakan, Nak. No. Ren, kamu butuh uang jajan gak? No. Ya udah, anak baik. No. Oke, anak-anak, kalian bisa memilih kelompok kalian sendiri ya. Ren, kamu mau masuk kelompok kita? No. Kalau nggak mau ya udah. No. Ajak Lily aja guys. Ren, kok kamu udah 2 hari nggak angkat telepon aku sih? No. Kamu udah gak sayang lagi sama aku ya? No. Kamu masih mau pacaran sama aku nggak sih? No. Ah, ya udah kita putus aja. No. Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre, kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana?
Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Wah, Jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya gak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian gak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana. Mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ. Pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi, bodoh. Malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku gak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku. Orang saldoku 200 juta. Ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke jenderal biar kamu dihukum mati. Karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak. Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100.000 ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila, Ren, kalau gini terus, kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, terbanyak rumahku dong. Ren, terbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden? Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. Boleh, Pak. Baiklah, jadi tugasnya... Pilih apa ya? Jepitan aja deh biar bisa dibawa kemana-mana. Pagi, Pak. Aku ada kelas pagi, jadi... Ma, lihat Ren gak? Gak lihat, Pak. Kok gak keluar-keluar kamar ya dia? Pak, Ma, aku di sini. Aduh, kejedut. Kenapa ditutup pintunya, hei? Aku Ren, kan hari mau ini masuk. absen ya? Apa iya aku beneran gak kelihatan? Nggak mungkin Dita, kamu bisa gantikan Ren presentasi ya. Dia nggak masuk hari ini. Iya, aku di sini. Wina, kamu bisa melihatku? Guys, Ren hari ini nggak masuk ya? Iya, palingan sakit. Si Dita beneran mau gantiin aku presentasi. Oke, aku isengin aja mumpung gak kelihatan. Ren, jangan dicabut dong. Loh, kamu bisa ngeliat aku? Ya bisa lah, karena aku punya jepit itu juga. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Pak, ini temanku mau ngomong sama papa. Hah? Apa? Ada apa? Enggak om, aku pergi dulu. Udahlah ya, publik aja. Ada yang jadi simpenan jenderal nih. Janji nggak jual diri. Maksud kalian apa? Udahlah Ren, nggak usah pura-pura polos lagi. Siska udah kasih tahu semuanya. Itu gak bener. Ren, mulai sekarang kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Bu? Kamu merusak nama sekolah karena jadi pelacur. Itu gak bener, Bu. Siska gak pernah bohong. Siska, kamu masih berani sama aku. Belum puas. Halah, aku tahu kamu pasti simpenan jenderal itu. Tapi ngaku-ngaku anak, gak level ih. Tunggu aja kamu. Pak, Siska masih terus mengganggu aku. Tenang aja, dia akan sengsara sebentar lagi. Papa mau ngapain? Papa akan memiskinkan dia dan seluruh keluarganya. Santai anakku. Selamat tinggal, Siska. Ayo ikut papa. Tanda lahirku bintang titik 2. Wah, keren juga. Tapi artinya apa? Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu. Tutupi tanda lahirmu. Pakai ini. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu artinya apa. Yang jelas jangan sampai ada yang melihatnya. Oke, Pak. Hai, Ren. Hai, Ana. Tanda lahirmu bulan. Iya nih, artinya aku akan mati ketika bertemu orang yang aku cintai. Sedih banget. Wah, kasihan banget kamu. Ya, mau gimana lagi, Ren? Kalau kamu apa, Loli? Aku dapat persegi. Artinya nanti aku bakal jadi ratu dan kalian semua harus tunduk sama aku. Sombongnya. Wah, Tanda lahir kamu apa, Ren? Kok ditutupin sih? Iya, lihat dong, Ren. enggak. Ini aku lagi nggak enak badan. Kedinginan. Oh, oke. Cepet sembuh, Ren. Makasih. Kenapa papa suruh aku sembunyiin tanda lahirku ya?
Emangnya bintang titik 2 ini artinya apa? Hai Ren, Hai Marco. kamu lagi sakit? Iya. Kalau lehermu kenapa diplaster gitu? Aku terluka karena berantem sama perampok kemarin. Ya, nolongin orang. Berarti kamu nggak bisa lihat tanda lahirmu dong. Ya, belum bisa. Mungkin bentar lagi. Hah, itu dia kenapa dibakar hidup-hidup? Ya, itu karena tanda lahir dia segitiga, yang artinya dia harus dibunuh dengan api. Banyak banget orang yang dibunuh. Aku jadi deg-degan. Emangnya tanda lahir kamu apa? Segitiga. Aku takut. Ren, percaya sama aku, gak akan terjadi apa-apa. Ada aku di sini. Oke, tanda lahirku bintang titik 2. Apa ini artinya buruk? Enggak kok Ren, itu artinya Anak-anak semuanya segera berkumpul di aula sekarang. Ren, Marco, ayo cepetan. Baik semuanya, sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? gak ada pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi, Udah dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. tapi kenapa Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ran, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke, Pak. Ren, Tenang aja, Marco. jangan.